ingin supaya umat Tuhan jangan pernah tinggi hati dengan apa yang mereka miliki, tetapi harus selalu rendah hati, harus selalu lemah lembut dan sabar, tetapi juga penuh kasih dalam hidup. Salam sejahtera bagi orang semua, shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini di pagi yang penuh dengan sukacita, kita memberi kesempatan untuk sama-sama mengagungkan nama Tuhan lewat ibadah di pagi ini. Torang hadir bukan karena hendak membawakan pujian bagi Tuhan, tetapi juga karena di sepanjang minggu ini ada syukur-syukur yang torang rasakan, ada berkat-berkat Tuhan, sehingga membuat torang ada saat ini. Bahkan pun berbagai alasan kita, tetapi sebenarnya kita ada di pagi ini karena kita merasa bahwa hidup yang kita jalani selalu dalam penyertaan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas tiap hari Minggu kita tetap musibah ibadah karena memang kebiasaan dari dulu, tidak. Tetapi karena terus merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kelas di sebuah sekolah ada anak-anak yang hendak belajar. Dari semua anak-anak yang ada, semua mereka punya karakter yang berbeda. Semua anak-anak punya latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Ada anak yang terlahir dari orang tua yang banyak berkat, memiliki kekayaan, tetapi juga ada anak-anak yang terlahir dari orang tua yang berkekurangan dalam hidup. Tetapi dari kesemuanya itu mereka dalam satu kebersamaan untuk ada dalam proses belajar. Sehingga ketika satu kali mereka hendak belajar, semua so duduk, guru so ada, dan ada satu anak yang terlambat. Dorang mulai belajar sekitar jam 7. Anak ini dia datang jam 7:10. Terlambat. Ketika dia masuk, semua anak-anak tertawa. Biasa kan begitu toh? Kalau ada anak-anak yang terlambat, maka pasti yang lain itu mau tertawa. Ketika dia masuk, ini guru tanpa bertanya langsung bilang, mana anak pertama? Dia kasih di taman. Guru pukul pakai mister. Sudah, duduk Jo. Duduk dia. Keesokan harinya terjadi demikian. Dia terlambat lagi.
Guru lakukan demikian. Besoknya lagi demikian. Setiap hari dia terlambat, dan terlambat. Ini guru coba cari tahu, apa penyebab anak ini selalu terlambat. Ketika pagi hari, guru ini mencari tahu rumah dari anak ini. Dan dia ikuti apa yang dia lakukan sehingga anak ini terlambat dalam proses belajar. Ketika dia ikuti, ternyata setiap pagi anak ini harus bangun subuh. Harus bangun pagi-pagi benar. Dan setiap hari dia bawa dia pe orang tua, khususnya dia pe papa, di rumah sakit. Dia tolak dengan kursi roda. Dia bawa di rumah sakit. Ketika dia bawa di rumah sakit, dia langsung bilang pak perawat, jaga kita pe papa, karena kita mau sekolah. Dari situ dia langsung lanjut sekolah. Bapak guru ini ketika dia tahu apa yang dilakukan oleh anak ini setiap hari, maka dia cepat-cepat pergi sekolah, usahakan dia lebih dulu yang ada di dalam kelas. Ketika anak ini masuk, bapak guru kasih DP tangan. Dan kemudian kasih mistar, pak ini anak. Kemudian suruh pukul bapak guru petangan. Karena merasa bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anak ini sangatlah berharga. Tidak semua orang mampu melakukannya. Anak kecil yang ada dalam proses pendidikan, yang masih belajar tentang hidup ke depan, tetapi tahu menempatkan diri dan berjuang bagi orang tua. Tidak semua mampu melakukannya. Anak-anak yang awalnya tertawa karena dia terlambat, ketika bapak guru menceritakan hal ini, mereka semua menangis. Dan mereka pun memuji dia tentang kebaikan yang dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu orang pun belajar bahwa jangan melihat sesuatu dari kacamata kita, dari mata kita, tetapi kita lihat sesuatu dari kacamata iman kita. Kalau orang belum tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh orang itu, jangan orang punya anggapan dia sedang berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan. Cari tahu dulu kebenarannya. Apa yang telah dia lakukan. Kemudian kita bisa menilai. Dan kalau itu baik, maka kita harus ikuti. Kita menilai orang lain, jangan menggunakan pikiran kita. Karena pikiran kita kadangkala bisa salah. Tetapi kita nilai orang lain lewat hati kita. Karena hati yang murni tidak akan pernah salah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman yang kita baca saat ini adalah pelajaran hidup yang dialami oleh umat Tuhan yang ada di Efesus. Mereka hidup di dalam jemaat itu
terjadi ancaman perpecahan akibat menilai segala sesuatu lewat mata dan tanpa menggunakan hati. Kadangkala kita pun demikian. Umat Tuhan yang ada di Efesus saat itu hidup dalam perpecahan. Karena yang dianggap penting adalah status sosial. Yang dianggap paling utama adalah keyakinan mereka sendiri. Yang dianggap paling penting adalah pikiran mereka dan bukan iman mereka. Yang dianggap paling utama dalam hidup mereka adalah apa yang sudah kita lakukan itu yang baik, tanpa melihat sebenarnya apakah memang benar apa yang sudah kita lakukan, yang sudah mereka lakukan dalam hidup. Karena itu Rasul Paulus dia mengingatkan umat Tuhan dalam bagian bacaan yang sudah kita baca, yaitu pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati, memiliki kerendahan hati, lemah lembut, dan juga sabar dalam hidup ini. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini yang dinasihatkan Paulus bagi umat yang ada di Efesus. Paulus ingin supaya umat Tuhan jangan pernah tinggi hati dengan apa yang mereka miliki, tetapi harus selalu rendah hati, harus selalu lemah lembut dan sabar, tetapi juga penuh kasih dalam hidup. Harus punya kesatuan, karena kita, bahkan umat Tuhan yang ada pada waktu itu, tidak punya kesatuan, terpecah-pecah, menganggap diri lebih utama karena punya karunia, menganggap diri yang lebih hebat dari yang lain, padahal masing-masing punya kekurangan dan keterbatasan. Harus punya kesatuan karena satu roh di dalam Tuhan. Ketika hidup dalam kesatuan, maka tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, dan segala godaan-godaan yang datang dalam hidup. Demikian pun dengan kita saat ini. Terajak orang semua untuk selalu rendah hati, untuk selalu menilai orang lain baik, berpikir baik bagi orang lain, bahkan pun selalu lemah lembut dalam hidup. Ada kata-kata, lebih baik kasar dalam ucapan, tetapi hati baik. Tetapi daripada lemah lembut dalam ungkapan, dalam kata-kata, tetapi sebenarnya hati tidak demikian. Lemah lembut bukan hanya lewat ucapan, tetapi lemah lembut dari dalam hati kita, sehingga terpancar hidup yang benar mempermuliakan Tuhan. Sabar dalam segala sesuatu, karena hidup kita selalu berproses. Kadangkala kita diperjumpakan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan, tetapi sabar ini yang diminta dari kita. Kalau bicara sabar, kong bilang, "Torang mesti sabar." Ada yang bilang, "Om sabar, bah mati." Tetapi ini yang dituntut dari kita, kesabaran kita menghadapi segala sesuatu,
terlebih kasih kita harus dimiliki. Tanpa kasih, maka kita akan selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Kita melakukan kasih karena kita tahu bahwa kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih Allah sudah lebih dahulu menjadi bagian hidup kita semua. Bahkan pun di saat-saat hidup ini, banyak ajaran-ajaran, tawaran-tawaran yang menyesatkan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi tetap teguh berpegang pada keyakinan iman kita. Dan tetap bertahanlah dalam segala situasi apapun hidup yang kita jalani. Selalu melihat kekurangan kita, selalu melihat keterbatasan kita, sehingga kita tidak akan disibukkan untuk melihat kekurangan dan keterbatasan orang lain. Kalau kita selalu sibuk dengan kekurangan kita, kita tidak akan punya waktu dengan kekurangan orang lain. Kalau kita selalu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan selalu menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang selalu menampakkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjuanglah. Kesempatan hidup Tuhan beri, jangan kita sia-siakan. Semakin melakukan hal-hal yang baik dalam hidup, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati terang semua. Amin.